Halo, maaf ya harus diulang. Jadi kali ini adalah Human Rights Perspective Volunteerism bersama dengan Kak Semi Simanjuntak. Let's just wait a little bit. Oke, aku langsung undang aja Kakak Semi. Tetap loh kamu hitam dan Kamu juga masih hitam sebentar. Udah. Oke, lanjut aja kali ya. Tapi aku nggak bisa ngeliat diri kamu. Bener sebetulnya. Udah? Belum. Tetap. Kenapa ya? Oh tadi kita oke ya. Siang-siang padahal. Masih muter-muter. Kamu dengar? Halo? Eli. Tetap loh. Halo? Udah? Halo? Oke nggak? Halo. Suaranya kedengaran tapi tetap mukanya nggak kelihatan. Katanya si Udah. Oke. Sorry Gue bisa lihat guys. muka kamu tapi tetap putus-putus ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Katanya si Ari udah oke kok. Oke, lanjut aja ya. Hai Kak Semi, apa Ya, kabar? Baik kabarnya. aku deg-degan. Sama. Ya Aku ampun. nggak pernah live seperti ini. Oke, sekali-sekali kan Apalagi sama live-nya aku. sama orang secantik Ellie. Ellie sekarang namanya ya. Bukan kayak lagu kan? Ellie bukan ya? Guk, guk, guk. Kesel nggak sih gue jokesnya males banget. Oke, ya ampun, apa kabar? Dirimu sudah langsung terjun aja ini ya, karena sudah agak telat ya. Ya, Hai. hai Intan. Hai Intan, sudah agak telat nih. Aku mau langsung terjun. Kamu tuh sudah berapa lama sih berkecimpung di volunteerism ini sebetulnya? Kayo dihitung. Ya udah. Aku kenali diri dulu kali ya. Silakan. Silakan. Hai semuanya, aku Semi. Semi Simanjuntak, aku biasa dipanggil Semi. Di 100% aku bersama 2 orang teman aku dan bersama tim lainnya mengerjakan 100% Manusia Film Festival. Ini tahun keempat kita. Senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama salah satu tim kita yang paling fabulous ya, Alianzi. Awan dan Keren banget nih orang, sumpah. Kita tadi Ali udah cerita di awal, kita tuh ketemu Hai Rasra loh. Kita tuh udah ketemu pertama kali justru di volunteer ya. Volunteer di salah satu festival film yang juga kita support, 16 Film Festival, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan film festival. Tahun ini di 100% aku tugaskan untuk jadi festival manajernya. Ya begitulah. Oke. Apa yang pertanyaannya ya? Pertanyaan pertama tadi apa ya? Udah berapa tahun kira-kira bergerak di bidang volunteerism ini gitu. Ya Allah, volunteerism. Jadi aku tuh memang dari sejak SMP, SMA tuh suka banget ikut kegiatan. Terus kayaknya hidup tuh kayaknya hampa ya. Bukan hanya hampa karena cinta, tapi juga hampa jikalau tidak mengikuti acara-acara tertentu yang banyak gitu loh maksudnya. Terus kemudian aku pas kuliah juga ikut banyak banget kegiatan. Jadi kalau istilahnya tuh kalau zaman kalau di ADC itu aku tuh geng cinta lah gitu lah ya.
Ini. yang sibuk ngurusin mading sekolah, ikut OSIS gitu ya. Oh gitu ya, dirimu emang bersemangat mengikuti acara-acara sebetulnya ya. Wow, Terus habis menarik. itu begitu masuk kerja, di dunia kerja tuh kan kayaknya kaku banget gitu ya. Gue bagi kerjaan aku kan 9 to bukan 9 bahkan 7 to 5 gitu. Bahkan lebih kadang-kadang. Jadi kadang berpikir, aduh apa ya supaya nggak kosong gitu maksudnya. Tapi sih sebenarnya jadi mulailah banyak kegiatan ya, beberapa kegiatan terus, tapi sebenarnya tuh awalnya tuh ya itu karena supaya punya kegiatan, terus kemudian merasa bahwa aku tuh ini bukannya aku ini ya religius banget gimana ya, tapi aku tuh merasa tuh aku sangat diberkati banget gitu loh, maksudnya di kehidupan kayaknya apa-apa itu gampang gitu, walaupun ya tidak selalu mulus, tapi kayaknya kita tuh harus memberi sesuatu kembali gitu loh maksud gue. Ya. Giving back lah ya. Oke, menarik. So, aku mau nanya nih. Tapi kalau bicara volunteer ya gitu. Itu cukup menjawab gak sih? Aku takut bener nih jawaban aku seperti badan aku. Walaupun aku bangga sama badan aku ya, tapi ya seperti itu jadi melebar. Gimana? Nah, kalau menurut Kak Semi nih, karena Kak Semi udah lama banget sebagai bisa bilang bervolunteer dan juga menjadi orang yang ngatur volunteer itu apa sih, kenapa sih volunteerism itu penting untuk human right efforts gitu, maksudnya untuk kerja-kerja HAM, untuk keeping kenapa harus untuk giving back, kenapa volunteer itu penting gitu? Gini, kalau aku sih merasa sebenarnya kan kalau misalnya menurut ya Allah ini berat banget ya pertanyaannya. Aduh. Sebenarnya menurut aku ya tugas volunteer itu kan sebenarnya sesuatu hal yang kita kerjakan secara sukarela sesuai dengan keinginan kita gitu, minat kita gitu ya maksudnya. Kalau aku sih melihatnya itu dulu ya, kenapa menjadi volunteer. Terus kemudian sebenarnya basically sih menurut aku di negara ini, di Indonesia ya, sebenarnya pemerintah tuh adalah tugas pemerintah untuk membantu atau menyediakan kebutuhan masyarakatnya menurut aku ya. Terus gampang terdistract nih anaknya terus baca-baca komen. Oke, cuma kan maksud aku tuh kan Indonesia ini sangat luas banget gitu loh, maksud aku tidak semua kebutuhan atau kepentingan tersebut akan dapat terpenuhi gitu loh maksudnya, sehingga diperlukan orang-orang yang yaitu yang punya minat untuk membantu, peduli dengan isu-isu tertentu, sehingga hal-hal tersebut yang dia tidak terpenuhi bisa terpenuhi. Menurut aku sih seperti itu. Kenapa sih volunteer itu sangat diperlukan? Terus kemudian juga bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan ya. Sebenarnya kan kayak misalnya gini, kayak kita bangun rumah, sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk membayar tukang gitu ya maksudnya. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Sehingga kayak ya bicara kebutuhan tadi, sehingga ketika rumah kita rusak, cara yang paling bagus untuk bisa membantu orang yang rumahnya rusak seperti aku gitu misalnya, itu adalah dengan jadi volunteer membantu aku gitu loh maksudnya. Itu loh maksudnya kenapa volunteer itu penting, karena tidak itu, karena tadi tidak semua hal bisa dipenuhin oleh negara atau oleh negara khususnya untuk isu-isu tertentu, sehingga dibutuhkan orang-orang yang peduli dan mau melakukan sesuatu secara daftar kutip sukarela. Nanti kita bahas lagi ya sukarela itu apa, sehingga hal-hal tersebut bisa terpenuhi. Itu sih menurut aku kenapa volunteer penting. Menjawab ya? Ya menjawab. Jadi emang harus kayak karena karena kebutuhannya itu ya. banyak. Kalau mau menambahkan, ya kebutuhannya itu banyak. Jadi harus ada yang willing to help kan, maksudnya kan gitu kan? Iya. Karena secara formal tidak terpenuhi. Ya. Tapi kan maksud aku nih langsung pertanyaan berikutnya. Tapi kan gimana ya, volunteer itu kan sebenarnya banyak bentuknya ya. Ada apa namanya? Gue juga bacain komen. Jadi ada banyak
kebutuhan-kebutuhan gitu loh. Maksudnya kayak yang sebetulnya itu kan work, sebuah pekerjaan gitu, sebuah kerja, bukan cuman kayak ngasal oh gue bantuin gitu kan. Jadi sebetulnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita bervolunteer, maksudnya skill apa gitu, dan skill apa yang akan kita dapat setelah bervolunteer gitu. Apa tanya? Skill-skill apa yang dibutuhkan gitu untuk bervolunteer? Mungkin termasuk tadi sukarela itu ya? Iya, karena tadi aku bilang bahwa ini sebenarnya adalah ada banyak hal yang harus dikerjakan. Tentunya pertama adalah skill yang harus dibutuhkan. Gak ada skill yang dibutuhkan. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kerelaan sih. Kerelaan. Minat itu yang pertama sih menurut aku. Kita harus punya minat dulu terhadap isu tertentu yang memang kita mau ikutin di volunteer itu. Terus kemudian memang kita punya tenaga dan waktu untuk mengerjakannya. Itu sih 3 hal yang penting, minat, waktu, dan tenaga. Karena kalau misalnya kalau biaya itu bisa diatur lah ya, gitu loh maksud aku. Ya kita tinggal nyari-nyari kira-kira mana yang kita bisa biayai gitu sendiri gitu, atau mana yang kira-kira volunteer ini bisa membantu biaya kita, misalnya kalau memang biaya menjadi permasalahan ya. Tapi pertama itu adalah minat, waktu, dan tenaga, itu sih yang paling penting. Paling penting ya. Yang paling dibutuhkan. Karena gini, belajar banyak ketika lo nggak punya minat untuk mengerjakan sesuatu itu pasti sulit, apalagi topik yang mereka kurang suka misalnya, jadi kayak yang ya jadi body count aja, bukannya bantuin gitu loh. Terus abis itu kalau bicara tenaga, gini, kadang ada banyak orang yang kayak aku juga dulu kayak gitu, aku tuh punya semangat, aku mau ngerjain volunteer A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu ya, tapi kita nggak punya tenaga dan waktu untuk ngerjainnya. Pada akhirnya kita tuh sama seperti cinta yang tak kunjung tiba gitu maksudnya. Jadi hanya pemberi harapan palsu aja, Pelsong. Pemberi harapan Pelsong. Gak ada kita menjanjikan sesuatu, orang berharap banyak pada kita, terus kita ghosting gitu, hilang gitu aja ya. Ghosting itu bukan hanya di ini ya, di jalan, tapi juga di volunteerism banyak banget tuh. Udah kayak rapor pertama muncul, halo, ya Allah, banyak banget nih orang-orangnya, ada 7 juta jiwa yang mau bervolunteer ya. Terus tiba-tiba seminggu kemudian ghosting semua ya, hilang. Ya, aku pernah ketemu ya, karena aku beberapa tahun dengan dirimu dan aku tahu beberapa kali ada orang yang ghosting, atau kita udah kayak oh ini nanti ada yang bantuin nih, ternyata dia nggak ada gitu kan. Jadinya kan kita kayak apa yang harus dilakukan gitu kan, padahal perlu banget gitu, tapi ya akhirnya kita yang di PHP-in gitu, capek juga ya. Apalagi kan bayangkan ya, udah capek pikiran gitu ya, capek perasaan, itu yang paling gak tahan sih sebenarnya. Dirimu orang yang sangat berperasaan lagi ya, susah. Embur. Terus abis itu selama ini kan kayaknya aku tahu Kak Semi itu banyak ada bervolunteer dan mengerjakan sebagai volunteer manager di banyak hal gitu, bukan cuma di film festival. Tapi karena ini adalah sebuah akun film festival. Terima kasih, Mbak. Cheers ya, Beb. Nah, aku mau nanya. Itu venue tempat aku ini benar-benar keren banget. All out. Minuman juga disediakan. Nah, gimana sih volunteering itu di film festival? Kenapa dibutuhkan volunteer dalam film festival gitu? Ya, tadi tuh ada Intan ngomong tuh open minded, itu juga kalau di human right secara khusus ya. Kenapa? Karena ini sorry ya, aku kan jawab itu, tapi aku jawab ini dulu karena Intan barusan ngomong. It's okay. Open minded itu penting banget khususnya di human rights. Ya betul banget, aku setuju banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara human rights itu ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita pelajari atau kita dapatkan dari kecil. Tapi the basic thing dari open mind itu ya gini, open minded itu adalah respect sih. Gitu, respect.
Oke, itu Karena emang penting banget sih. iya, karena walaupun lo open minded tapi lo nggak respect, atau lo close minded tapi lo respect, menurut gue tuh gue sih lebih suka kalau lo open minded respect tentunya. Tapi kalau gue lebih bisa milih, gue lebih milih orang-orang yang close minded tapi respect. Lo boleh pikiran lo tertutup, lo nggak setuju dengan banyak hal gitu lo maksud gue, tapi lo menghargai orang lain gitu maksud gue. Itu kalau terkait dengan konteks, bagi aku ya pribadi terkait dengan konteks human rights itu seperti itu. Terus tadi pertanyaanmu adalah itu ya Intan, aku makasih udah dikasih masukan. Terus pertanyaanmu tadi satu lagi adalah volunteering itu apa sih, kenapa film festival kenapa itu film butuh festival volunteers gitu loh. Jadi aku udah beberapa kali ikut beberapa film festival. Ya kenapa butuh volunteer ya itu sebenarnya bahwa karena film festival itu kan kerjanya banyak ya. Oke, kalau kita lepaskan lu tim inti, selain tim inti yang mengerjakan hal yang secara spesifik menjadi tugas dan fungsinya ya, pekerjaan yang paling utama juga adalah untuk berjaga di venue kita itu kalau di pekerjaan itu kan kita ini ya orang-orang yang ambisius ya, venue kita tuh bisa sampai 15 venue sampai 20 venue, dan tuh jadwal screeningnya setiap hari. Minimum di satu venue tuh harus ada 3-4 harus ada 3 atau 4 orang yang berjaga. Kalau dalam kasus kita bahkan kita butuh, kalau di 100% bahkan kita butuh 5 orang. Kenapa? Karena isu-isu yang dibahas di ya itu tadi kita bicara open minded, isu-isu yang dibahas kita itu kan tidak semuanya isu-isu yang lo bisa terima, bisa diterima oleh masyarakat maksud aku. Atau mungkin bukan bisa diterima ya, maksudnya diketahui oleh masyarakat. Sehingga kadang-kadang kita tuh kayak menemukan hal baru. Sehingga akhirnya untuk 100% kan kita membuat sistem membership tuh. Ya, nah itu juga butuh tugas tersendiri. Let's say kita butuh 5 orang, terus 100 orang kan kita ini apalagi kalau misalnya kalau untuk festival-festival yang bergengsi, festival belah, itu kan mampu ya bayar orang, sehingga volunteernya itu orang-orang lebih berminat untuk jadi volunteer gitu karena dibayar. Jadi kalau di kita kan kita nggak mampu ya, kita cuma mampu membayar dengan kasih sayang dan perhatian. Sehingga ya itu, sorry, gue melebar banget tetap ya. Tapi ya itu poinnya itu adalah kita butuh sekitar 5 kali 20 venue, kita butuh 100 orang, which is itu banyak banget gitu loh maksudnya. Dan nggak mungkin kita penuhi sendiri gitu kan, maksudnya dari internal. Karena tim kita aja kalau kayak 100% kan tim kita tuh cuma 15 orang. Jadi makanya kita butuh volunteer, orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk berjaga di venue-venue itu. Terus juga karena ini juga isunya human rights yang luas banget dan ya itu beraneka ragam. Volunteer juga diharapkan untuk bisa open minded ya, menyambung lagi ke open minded. Gitu sih. Menarik juga ya, maksudnya. Aku dikasih ini kayak tau nggak sih, ini kayak job ujian nggak sih? Kalau gue ujian essay itu sebenarnya poin gue tuh cuma 1 kalimat gitu ya. Tapi kan kalau essay emang harus banyak jawabannya. Lo gak mungkin nulis 1 kalimat doang di ujian, jadi lo akan nulisnya kayak 10 kalimat, tapi 9 kalimat lainnya itu adalah sesuatu yang tidak benar-benar berhubungan. Jadi tolonglah diambil ya teman-teman yang mendengarkan hal-hal positif dari obrolan ini. Tapi menurut aku harus diobrolin sih, apalagi sebetulnya kok aku personally tidak terlalu familiar dengan volunteerism pertama karena aku pertama volunteer itu emang di Malaysia waktu itu lagi kuliah, dan itu film festival juga gitu. Tapi kayak mikirnya kayak yang bukan kayak mau dapat uang atau apa sih, emang kayak aku nggak pernah nih mau nyoba gitu loh kan. Jadi terus akhirnya ya jadi kayak benar-benar jarang didiskusikan. Dan di kampus aku waktu itu walaupun kampus swasta dan kampus orang Melayu, dan orang mereka tuh lebih kayak ke kampus balik gitu loh, nggak ada aktivitas yang banget gitu. Jadi ketika ada kesempatan volunteer film festival, aku nggak tahu cara kerjanya kayak gimana gitu. Dan setelah aku masuk ternyata aku dan adiktif. Jadi bisa ketemu orang banyak. Jadi pengalaman itu tadi seperti Intan bilang, ada
manajemen waktu, manajemen pekerjaan, terus abis itu manajemen orang-orangnya juga, dan harus bisa communicate, belajar banget komunikasi gitu dengan orang. Waktu itu pertama kali aku volunteer, postnya adalah jadi tukang nunjukin acara di sini, acara di sini, acara di sini. Bayangin ya. Bener-bener kayak ya biasanya ya nggak terlalu ketemu orang teman-teman aja gitu di kampus kan, dan kalau kampus ya kelihatan orang, tapi akhirnya bukan terpaksa ya, karena ini kayak kepengen kan, dan terpaksa sebetulnya tiba-tiba dipilihin tempat gitu kan sebagai penunjuk jalan dan pusat informasi gitu. Jadi emang dan malah pengen tahu lagi kalau di tempat lain itu kerjanya kayak gimana, terus seluk-beluk film festival itu seperti apa. Dan waktu aku balik ke sini gak punya temen, diriku sangat tertarik dengan apa yang terjadi di sekitar aku, apalagi dengan isu-isunya itu. Aku ingat banget tuh, aku ketemu pertama kali sama Ali. Waktu itu kan kita ada briefing volunteer di daerah Kemang ya, di suatu tempat di daerah Kemang. Terus tiba-tiba kita udah mulai nih briefingnya, terus tiba Ali datang dengan cemerlangnya gitu, kayak misalnya, lo mikir kayak, wow, ini orang kok mau ya dari volunteer. Dan waktu itu aku mikir kayak gitu, kayak udah gitu dia ngomongnya logat, dirimu kan juga waktu itu ya, ada sini, dirimu kan waktu itu ngomong logatnya kan Malaysia gitu ya. Gue kayak ada boleh Malaysia jadi volunteer. But anyway, setuju banget sama Ali. Urusan volunteer itu emang bikin adiktif banget ya menurut gue. Kalau gue ya, karena pertama kita kita belajar kita melihat hal baru, terus menurut gue. Terus kemudian kedua, terus kemudian kita bertemu teman-teman baru tentunya. Terus kenapa juga ini menjadi adiktif? Karena menjadi volunteer itu kan ini sesuai sama minat kita. Ya itu tadi bertemu hal baru, ini terus ada minat kita juga, itu 3. Terus yang keempat itu kenapa volunteer jadi adiktif? Karena berbuat baik itu, berbagi hal baik itu sangat menyenangkan sih menurut gue. Jadi menjadi volunteer itu sebenarnya berbagi hal-hal baik ke orang lain. Betul. Sudah kenapa? Jadi ada kepuasan tersendiri dalam diri kita ya, selain belajar hal baru, dapat teman baru, ini kita mendapat afirmasi dalam diri kita bahwa kita berbuat baik. Ini ada salah satu atasan petinggi di kantor saya tuh selalu bilang itu, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Nah, itu penting banget. Menjadi volunteer itu berarti lo sedang berusaha untuk menjadi orang baik kalau menurut gue sih. Iya, tadi ada pertanyaan nih dari Mama Berbra, Kakak Putri. Menurut dirimu apa aja sih poin-poin negatif dari hal-hal negatif yang akan ketemu gitu, misal waktu kita lagi bervolunteer? Sebenarnya gini, volunteer itu sendiri baik ya. Kalau aku ya pribadi ya bilang ya, menjadi volunteer sendiri baik. Sebenarnya jadi permasalahan itu ketika kita jadi volunteer ternyata kita bertemu dengan orang-orang yang hal negatif itu ya itu gimana ya? Ini soalnya ada hal yang internal, ada yang eksternal. Kayak hal internal dulu. Menjadi volunteer itu menjadi negatif ketika lo tidak tahu batasan kemampuanmu. Itu dulu deh. Kalau kamu tidak tahu batasan kemampuanmu, menjadi volunteer itu menjadi hal yang negatif, yaitu lo menjanjikan banyak hal ABCD, ternyata lo ghosting gitu, maksudnya lo hilang, sehingga akhirnya membuat orang-orang menjadi kapok dengan volunteerism. Itu misalnya satu. Terus kemudian kalau dari pihak eksternal, misalnya sering dengan bertambahnya waktu, menjadi volunteer itu kadang juga ini ya, melelahkan nggak sih kadang-kadang? Aku bilangnya riba, bukan? Iya, lo nggak itu kan nggak tahu batas gini. Jadi karena udah terlalu sering lo jadi volunteer, apalagi misalnya di hal yang sama seperti gue gitu, misalnya sering banget volunteer di hal yang berbau art atau seni, sehingga merasa kita tuh jadi merasa saling mengerti. Nah itu juga problem berikutnya, hal negatif yang mungkin bisa didapat. Terus juga dalam bekerja sama orang, aku selalu belajar banyak, terus-menerus sering dengan volunteerism setiap tahun, dan selalu ada hal baru yang dipelajari bahwa bagaimana hal negatif yang bisa timbul juga adalah tentang komunikasi sih. Tadinya teman, terus jadi tidak berteman, gitu itu loh maksudnya. Terus tadinya
deket, terus habis itu setelah kita kerja bareng, volunteeran bareng. Padahal kan tujuan volunteer itu sebenarnya kan ini, ya itu pertama ini kan minat, terus kemudian ini kan berbuat baik. We should pisahkan gitu loh maksudnya ketika melakukan volunteer dengan kehidupan lo berteman. Terus juga itu ketika lo nggak bisa memisahkan itu ya jadinya ya kayak gitu deh. Tuh. Itu juga hal negatif. Apalagi ya? Hal negatif itu lebih ke bagaimana kita menyikapi sih pada akhirnya. Apa? Burnout. Ya itu karena lo merasa gini, burnout itu lebih ke kalau di volunteer itu lebih ke karena lo merasa, karena kan jadi volunteer itu kita giving something, giving energy to other people atau ya other people lah secara umum gitu maksud gue. Sementara lo sendiri lupa bahwa diri lo juga perlu energi juga gitu. Tinggal lo terus-terusan memberi, bukannya gue bilang capek ya, tapi ya you need time to cool down dan jadi minus gitu ya energi dalam diri ya. Ya betul itu sih, itu betul gua, banget sih. Jadi harus Mama Bear. Ya, terus ini ada beberapa pertanyaan dari yang dikirim beberapa hari ini. Jadi kita udah hampir, waktunya udah tinggal setengah jam lagi ya gitu. Iya. Waktu berlalu kalau di Instagram ini emang anaknya suka ngomong sih, jadi ya. Tadi jadi gimana ya, tadi kan kayak gini, ada yang bilang emang kenapa jadi harus volunteer gitu, kita nggak dibayar gitu kan. Well, semua nggak dibayar sih, tapi emang ada kadang-kadang ada uang transport atau ada yang bisa ngasih uang transport, ada yang nggak bisa ngasih uang transport, dan itu biasanya di disclose di depan kan. Tapi tuh gimana caranya kayak gitu, dan ini juga bukan sama keluarga aku aja ya, bukan keluarga, malah kayak lebih ke teman-teman kayak yang kenapa sih lo mau aja disuruh kerja gratis gitu, kayak masih gimana gitu mau menjelaskan ya, alhamdulillah. Iya. Gimana cara menjelaskan bahwa ya ini giving back gitu loh ke keluarga. Ini aku alami banget sama keluarga aku ya, karena aku tuh anak-anak rantau, tinggalnya nggak bersama keluarga gitu kan, jauh dari keluarga. Jadi aku ingat banget dulu tuh pernah mama dulu datang ke kosan aku gitu ya, terus stay itu, and at the same moment aku tuh harus pergilah untuk acara volunteer ini. Terus jadi pertanyaan gitu, maksudnya, kok kamu lebih mentingin acara seperti ini daripada keluarga sih gitu ya? Ya kan, gitu kan maksudnya kan poinnya. Yes. Gue sih kalau dari pengalaman aku ya, kalau aku memang dari awal, sekarang aku udah bilang aku memang dari SMP tuh udah super banget punya banyak kegiatan, dan memang jadi itu aku selalu kasih pemahaman nyokap tentang apa yang aku lakukan sehari-hari gitu loh. Maksud aku ketika aku selalu cerita dulu tuh, aku punya kegiatan ini gitu maksudnya. Nah itu sih paling penting sih, memberi pemahaman maksudnya kenapa kita melakukan ini. Kalau untuk keluarga ya, terus waktu-waktu apa saja yang diambil dari melakukan kegiatan-kegiatan volunteer ini gitu, itu harus diberi pemahaman sih ke keluarga. Paling penting. Aku yakin ya, karena balik lagi, kan tadi aku bilang bahwa volunteer ini sebenarnya berbagi energi baik. Menurut aku sih pasti support ya keluarga. Cuma memang kalau aku memang bandel banget ya, mau ditegur di barang aku tetap cus. Tapi maksudnya tadi aku yakin keluarga pasti support. Kalau dalam kasus mamaku tuh dia selalu makanya kita tuh selalu akhirnya ngobrol gitu ketika misalnya mau datang, aku kan bilang bahwa oke, tapi aku ada acara ini gitu, sehingga saling mengerti aja ketika memang aku harus tidak bisa menemani gitu loh maksudnya. Tapi pun kalau dari kadang mamaku sendiri yang ngingetin kayak bukannya kamu mau pergi ini gitu, karena saking udah mengerti mengenal aku ya gitu maksudnya. Jadi kalau aku sih sangat at the end awalnya sih berat ya menjelaskan, tapi at the end keluarga support, mereka tahu bahwa memang aku suka banget melakukan kegiatan di luar. Sukarelawan.
sukarelawan yang jadi concern tuh lebih ke ya boleh pergi-pergi sering tapi tolong jaga kesehatan. Kadang kan kadang itu juga hal negatif jadi volunteer. Kadang juga ketika jadi volunteer karena kita senang banget melakukan hal ini, terus kita jadi lupa bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri dalam hal kesehatan fisik maupun mental ya. Kalau menurutmu dari pengalaman dirimu apa sih yang paling berkesan dalam bervolunteer gitu? Ya, ada satu singled out event yang kayak gue inget banget kayak kayak the best memory ever lah. Apa ada ini? Nggak yang kayak gitu? 100% atau ini 100% dulu ya. Kalau di 100% tuh memori yang paling berkesan tuh kalau misalnya ada dua sih. Pertama itu adalah ketika kan kita selalu setiap kali akhir pemutaran tuh kita selalu ada diskusi. Kita selalu diskusikan setiap akhir pemutaran film tentang isu dari film tersebut. Gue tuh paling senang tuh kalau misalnya paling berkesan bagi aku tuh ketika tiba-tiba ada yang kayak aku pernah diskusi soal isunya tuh perempuan. Ingat banget itu di salah satu venue yang sekarang sudah tidak ada lagi di Kino Forum. Terus orang-orang tuh selalu berbicara tentang bagaimana perempuan. Jadi film itu berbicara tentang bagaimana perempuan. Maksudnya gini, kenapa pemerkosaan terjadi? Karena aku mohon maaf ya kalau misalnya aku ada salah-salah kata dan mohon dimaafkan. Misalnya kenapa pemerkosaan terjadi karena pakaian si perempuan. Gitu. Nah, paling banyak berkomentar itu adalah laki-laki di diskusi itu. Terus aku tuh senang banget. Aku bertanya akhirnya ke teman-teman perempuan sebenarnya ini ya. Sebenarnya apa sih yang ada dalam pikirannya teman-teman perempuan gitu mendengar hal tersebut? Terus jawabannya tuh keren banget bahwa intinya tuh adalah bahwa ya aku ketika memakai pakaian ini aku tak berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya tuh it's all in the mind, di pikiran kita gitu loh maksudnya. Ya itu tadi baik lagi respect. Itu aku paling seneng banget, berkesan banget di situ ketika itu terjadi diskusi yang setara seperti itu, diskusi yang dimana kita nggak saling, betul. diskusi ruang, itu gue senang banget kalau di 100% itu, dan aku berharap kedepannya kita juga masih bisa melakukannya. Terus yang kedua aku senang banget di 100% itu berkesan juga ketika ini kan sebenarnya ada terlalu banyak ya itu tadi kebilangan sebenarnya ada terkait dengan volunteer human rights, sebenarnya ada banyak hal kebutuhan yang memang harus dipenuhi dan tidak bisa dipenuhi. Yang salah satu cara untuk memenuhi adalah dengan volunteerism gitu. Terus tentunya volunteer membentuk satu organisasi. Aku senang banget ketika misalnya di 100% itu kita memberi kesempatan kepada satu organisasi tertentu dan mereka menceritakan pengalaman mereka bergerak volunteeran di satu isu tertentu. Terus juga penontonnya tuh tergerak bilang bahwa wah aku baru tahu loh ada organisasi ini dan aku sangat senang dengan isu dan aku pengen banget membantu gitu. Sudah hal seperti itu gitu. Tadi yang pertama kita bicara soal ruang diskusi yang aman, kesempatan untuk berbicara. Nah, ini kita berbicara kesempatan untuk berbagi, dan kesempatan untuk mengajak orang untuk ikut serta ke si volunteer yang human right ini gitu maksudnya. Awareness itu ya. Berkesan banget bagi aku. Itu kayak aku tuh kayak tujuan tercapai gitu ya maksudnya. Kenapa sih kita susah payah ini? Terus kemudian kalau ini pertanyaan luar tuh aku ada dua pertanyaan ya. Ada sih satu. Ya, jawab. Oke. Terus yang kedua kalau misalnya dari luar itu aku ikut volunteeran juga untuk anak-anak yang marginal. Paling senang itu adalah ketika kita pulang terus mereka dengan tatapan mereka melihat kita merasa sangat bahagia. Gitu loh maksud gue itu kayak kebutuhan emosional. Kayak semua capek gue selama berapa hari ini apa itu semua hilang. Langsung begitu ngelihat mereka tersenyum, mereka pulang dengan tersenyum. Menurut gue tuh mungkin itu salah satu juga yang bikin volunteerism itu bervolunteer itu adiktif kan. Jadi kayak yang puas secara emosional, puas secara non-physical way gitu loh. Jadi kayak yang wah itu emang enak banget sih kalau kayak gitu. The best. Ini ada pertanyaan juga dari Mama Berbra. Iya.
Nah, katanya kalau Oke. volunteer di suatu acara, tapi ternyata nggak oke. Acaranya tidak sesuai dengan apa yang kita pengen dan kita bayangkan. Gimana itu cara mengatasinya? Kalau aku ya, kalau aku ya, kalau aku itu aku merasa kalau aku sudah komit bilang iya untuk membantu satu hal, jadi volunteer, gue akan menyelesaikan sampai akhir. Mau gue suka nggak suka gitu tuh. Aku tuh hardcore banget setianya gitu maksudnya. Malum ya, cancer ya, udah bawa perasaan gitu ya. Jadi tuh aku tuh pasti sampai akhir banget gitu, sampai akhir akan menemani kamu, sampai dan selalu memberikan terbaik. Itu kalau aku sih, kalau misalnya kita bicara volunteer. Tapi kalau misalnya kita bicara, tapi kan tidak semua orang bisa seperti kita lah ya. Manusia itu kan lemah ya, daging itu lemah. Subhanallah. Terus kalau memang tidak sesuai dengan keinginan kita tuh, kalau menurut aku sih berhentilah sebelum itu berjalan terlalu jauh. Kalau aku sih. Tapi beri pemahaman juga kenapa kamu berhenti. Itu menurut aku tuh orang juga, karena ini volunteer dan ini sukarela ya menurut aku ya. Ketika kamu menjelaskan keterbatasan kamu, yang penting itu. Ketika kamu menjelaskan keterbatasan kamu, kemampuan kamu, terus mungkin pertama bisa we will find a way, mungkin menempatkan kamu di tempat yang mungkin cocok dengan kamu, itu satu. Atau yang kedua ya mungkin memang this is time to say goodbye, dan kita berharap kamu nanti bisa dapat kesempatan untuk jadi volunteer di tempat yang mungkin lebih cocok dengan kamu gitu maksudnya. Iya nggak sih? Jadi intinya adalah komunikasi sebetulnya ya. Maksudnya jangan tiba-tiba menghilang gitu kan, daripada menghilang gitu ngerepotin orang. Kenapa nggak memberikan, ya aku nggak bisa nih, nggak ternyata nggak mampu atau apa. Mudah-mudahan volunteer manajernya sih oke ya. Oke lah gue ya. Masa gini? Dirimu selalu kayak gitu. Ya, ada nggak pernah yang kayak gitu sama kamu? Ada, dan aku nggak apa-apa. Maksud gue tuh ada di festival film juga tahun lalu, ada yang udah selesai nih tahap seleksinya sampai akhir banget, udah masukin jadwal, terus dia bilang, Kak aku nggak bisa karena aku sakit. Aku mengerti sih. Maksud aku ya gimana lagi gitu. Bukan gimana lagi ya. Menurut aku tuh ini volunteeran. Namanya juga kita minta bantuan ke orang ya. Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Maksudnya malah lebih seneng gitu kalau kamu ceritanya di awal, nggak yang tiba-tiba pas lagi bertugas, kita lagi jaga venue. Kalau di festival kan kamu jaga venue terus kamu nggak datang. Aku lebih kasihan sama orang-orang yang berjaga di hari itu sih, karena harusnya mereka kerjanya tidak sebanyak itu, jadi berkali-kali lipat karena ada satu orang yang tidak datang. Itu malah sangat tidak menyenangkan. Ya apalagi harus susun jadwal lagi ulang, harus segala macam, dan di in the middle of dari awal event gitu, in the middle of event maksudnya kayak jadi orang udah ngerjain postnya masing-masing, terus akhirnya terpaksa harus ulang lagi kan, karena dan lagi sibuk-sibuknya gitu. Ya itu emang saksi. Kalau menurut dirimu, kamu sebagai volunteer coordinator dan manager, yang bakal kamu pilih tuh volunteer individual seperti apa sih? Karena kan kadang-kadang kita kasih CV, kita kasih mungkin ada letter of motivation gitu loh, ada penjelasan kenapa mau gabung, atau mungkin berapa lama kamu bisa volunteering gitu. Jadi apa sih kriteria hujan ya? Ngirim di tempat gue belum. Oke. Menurut aku ada dua, kalau sebagai volunteer koordinator ya, ada dua kepentingan yang harus, kalau bagi aku ya, ini bagi aku nggak tahu volunteer koordinator yang lain, kalau bagi itu ada dua kepentingan yang harus kamu jaga ketika kamu menyeleksi volunteer. Pertama adalah kepentingan dari eventnya itu sendiri, yang kedua adalah kepentingan dari volunteernya itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari kepentingan dari eventnya itu sendiri, ya aku pilih tentunya orang-orang yang, aku tuh termasuk orang yang kadang aku suka ditegur ya. Jadi ada satu festival film yang apply volunteer itu sampai 1.000 orang, aku ingat lah. Tapi aku baca semua CV-nya, dan aku maksud itu, aku tuh pengennya tuh itu menjadi tanggung jawab aku sebagai volunteer koordinator untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Cuma mungkin memang jadi permasalahan adalah first in first out ya. Tapi at least ya itu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang bisa terpilih dari untuk
jadi volunteer. Cuma memang ya itu ada kepentingan si eventnya harus kamu penuhi, misalnya standar jumlah hari yang kamu harus jadi volunteer. Misalnya kita kan Jumlah biasa hari. tuh festival film tuh minggu 10 hari gitu ya, weekendnya cuma satu, terus kamu cuma bisa di hari weekend doang gitu, which is semua orang juga bisa di situ, sebenarnya eventnya perlu orang-orang yang bisa di hari-hari kerja. Nah itu akan jadi pertimbangan banget sih bagi aku untuk memilih volunteer mana. Terus pengalaman itu juga itu jadi pertimbangan bagi aku juga ketika milih volunteer, sama latar belakang sih. Aku biasa sangat baca banget CV orang-orang yang ngirim. Kalau aku jadi volunteer koordinator ya, CV yang dikirim memastikan bahwa memang orang ini latar belakangnya memang cocok dengan festival filmnya gitu maksudnya. Nah kalau dari sisi kepentingan si volunteer juga, aku pengen memastikan juga bahwa si volunteer itu mendapatkan hal yang memang mereka harapkan dengan menjadi volunteer. Karena kadang kan kadang itu jadi hal yang tidak pernah dipertimbangkan menurut gue ketika kita bicara volunteerism. Kita hanya nyari jumlah orang tanpa peduli bahwa orang-orang ini itu nantinya akan menikmati nggak sih pekerjaannya gitu loh, maksudnya kegiatannya di volunteer ini. Nah itu tuh jadi pertimbangan aku banget, makanya itu tuh dari balik lagi aku pengen semua orang punya kesempatan, jadi aku selalu baca semua CV-nya, memastikan bahwa orang ini memang kayaknya memang cocok nih untuk terlibat gitu tuh. Jadi banyak banget pertimbangan, jadi memang agak ribet ya kalau jadi aku kalau aku jadi founder koordinatornya, dan jadi makan waktu cukup panjang. Tapi itu concern aku sih, dua kepentingan itu. Aku pengen kamu juga sebagai volunteer bahagia. Nah itu yang menurut aku penting juga. Misal kayak masalah jarak gitu, aku lihat kamu memang pengen banget bervolunteer ya, tapi aku lihat jaraknya, misalnya acara kita kebanyakan di Jakarta Pusat, tapi kamu tinggalnya misalnya di Cikarang gitu ya, maksudnya berarti kan aku harus memikirkan kamu nanti pulangnya seperti apa. Bisa aja aku nggak peduli ya, namanya kamu daftar jadi volunteer ya lo terima aja ketika lo udah masuk kerjaan lo seperti, tapi itu menurut aku itu nggak fair gitu maksudnya, hal seperti itu. Jadi aku sangat mempertimbangkan seperti hal kayak gitulah untuk teman-teman yang ingin daftar volunteer ketika aku jadi volunteer koordinator. Oke, nice. Banyak juga ya kita hari ini membahasnya ya, dari yang berkesan-berkesan, dari yang susah-susah, dari jawabannya ini ya. Iya. Tapi aku pengen bahas sih tadi Intan kebetulan ngomong penting juga, dia biasa melakukan riset sebelum jadi volunteer. Menurut gue tuh there is a couple things that yang lo harus lakukan ketika lo mau menjadi volunteer. Pertama, kamu harus memastikan ke diri kamu sendiri kenapa kamu ingin melakukannya. Itu tadi bicara minat, bicara tujuan ya, biasanya tuh kalau di volunteerism in human rights biasa tujuan tuh paling penting. Tujuan lo itu apa gitu maksudnya ketika lo pengen jadi volunteer di human rights issue. Terus kemudian ya itu lakukan riset. Maksud gue, aku pernah mewawancari orang seperti ini ya. Atau mungkin datang dulu ke tempatnya gitu kan, tahun sebelumnya. Datang dulu ke eventnya di tahun-tahun sebelumnya, benar-benar. Terus aku pernah nanya satu orang, dia apply ke festival film. Terus dia bilang bahwa ini bukan festival film yang bergenre Eropa ya. Terus dia ngomong, aku pengen sini karena aku pengen memperlancar, aku pengen berbincang-bincang dengan orang-orang dari negara lain. Gitu. Dalam bahasa yang, bukan bahasa yang sering kita dengar ya. Bisa kalau sering kita dengar bahasa Inggris kan sering kita dengar ya, kadang ini. Tapi dalam bahasa lain lah. Bukan bahasa kalbu yang pasti. Terus padahal penonton kita kan 95% penonton kita adalah orang Indonesia gitu loh. Aku tuh kadang jadi bingung gitu loh maksudnya. Ini tuh bukan acara yang dihadiri oleh banyak bule. Dihadiri oleh banyak bule juga iya, tapi tidak sebanyak itu gitu loh maksud aku. Sehingga mungkin tujuan kamu jadi ya tuh tidak tercapai. Jadi pastikan lo emang memilih volunteerism yang memang cocok dengan tujuan lo gitu maksudnya itu by doing that research. Terus kemudian sebentar ya, kenapa ya? Aduh. Iya mau hujan nih. Terus terus kemudian ini juga bisa dilakukan menurut gue ketika lo apply, yaitu pertama terus coba hubungin orang PIC ya. Biasa kan kalau kita lo apply jadi
volunteer, lo akan hubungin dulu PIC-nya gitu maksudnya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, aku tuh pernah dulu banget ya, ketika aku daftar volunteer, itu sampai aku hubungin PIC-nya, terus PIC itu sampai nanya ke gue, kamu nggak tahu kan ini tentang apa gitu loh maksudnya. Nah itu juga sebagai langkah, itu aku ngerti banget kenapa dia bertanya seperti itu, sebagai langkah untuk memastikan bahwa ya memang kamu benar-benar tahu apa yang what you deal with gitu maksudnya, ya nggak sih, apa yang akan kamu hadapi ketika lo jadi volunteer. Terus hal lain juga ketika kamu buat CV ya, aku tuh sering banget ngeliat orang tuh CV-nya tuh kayak udahlah template gitu ya, terus kata-katanya tuh terlalu wow gitu, bahkan aku nggak sanggup, aku mampu membayar kamu dengan CV kamu gitu maksud aku. Itu juga maksud aku itu jadi PR banget sih menurut aku ke CV yang kamu sampaikan. Terus yang terakhir tuh yaitu komitmen dan jangan menyerah ketika kamu menghadapi hal-hal buruk ketika jadi volunteer gitu, karena apapun hal buruk yang terjadi itu jadi pembelajaran yang baik sih bagi lo ke depannya. Bagi aku sendiri pribadi sih itu jadi pelajaran sih. Terus menurut aku terus-menerus belajar banyak seiring dengan, walaupun aku udah sering banget ya ikut volunteer, seiring dengan itu. Oke, terima kasih Kak Semi, semuanya ekstensif udah ya habis tentang waktunya. Ya 10 menitan lagi gitu sih. Oke. Aku mau merangkum dan kamu bantuin aku menambahkan. Oke, setuju nggak? Aku gak stres kalau dengar kata rangkuman ya. Ya, jadi emang kan tadi kalau dirimu ngomong emang volunteerism itu penting. Siapa tuh yang sayang? Volunteerism itu emang penting banget dalam effort human right. Wow, bisa nggak sih dapat kerjaan kalau jadi volunteer? Dari kali ya, maksudnya dapat kerjaan full time gitu dari volunteer. Menurut dirimu bisa nggak tuh? Bisa nggak sih dapat kerjaan volunteer? Kalau menurut aku bisa aja gitu. Karena kan di volunteer tuh kamu bertemu dengan banyak orang. Aku ingat banget tuh ada satu volunteer yang lucu banget gitu ya. Dia apply jadi volunteer, dia bilang sebenarnya aku tuh udah sibuk banget gitu. Kenapa aku jadi volunteer? Karena aku pengen memperbesar networking. Dan networking itu sebenarnya nanti akan bisa membantu kamu untuk dapat kerjaan. Sih menurut gue itu sih. Tapi kalau dari volunteer sendiri mungkin ya namanya juga bahkan kalau di sosmed ya semuanya juga nggak dibayar ya. Jadi agak susah ya untuk seperti itu. Tapi kalau maksud aku, kalau misalnya kamu bilang bisa nggak dapat pekerjaan ya bisa, karena dari networking. Iya sih. Banyak karena banget menurut aku. Ya itu efek setelahnya lah ya, instead of like jadi tujuan utama. Harusnya tujuan utamanya emang karena you want to give back gitu lah kan maksudnya, dan di antara itu ada networking, ada ya kepuasan emosional gitu kan sebetulnya. Nah, aku kangen dirimu juga. Leoni ya, Bo. Iya, jadi emang penting ya, karena volunteerism itu emang penting karena nggak semua tempat-tempat itu banyak dan butuh tenaga sebetulnya kan, dan nggak semua mungkin kadang-kadang kekurangan orang gitu kan, dan juga sukses sekali dari Akbar. Makasih. Terus dan skill-skillnya itu sebenarnya banyak juga sih, lebih kayak kalau skill mungkin lebih kayak ke tenaga, skillnya waktu, cara komunikasi gitu kan harus bisa juga kan, at least sama orang yang satu. Waduh. Ajang cari jodoh juga, Ari. Aduh Ari, jangan nyakiti hatiku. Aku sudah berapa puluh tahun jadi volunteer. Maaf kita berdua tidak dapat jodoh ya dalam acara-acara seperti ini, tapi banyak dapat teman. Tidak terbukti. Itu masih harus diteliti lebih lanjut ya, dapat jodoh ya. Mungkin mau ada buat research gitu kan, research tesis. Iya.
Benar banget Ali yang tadi dirimu sampaikan. Dan abis itu Tapi juga tuh aku yakin, ya. harus respect juga sama orang gitu, nggak bisa tiba-tiba kayak yang ya open minded tapi kayak nggak bisa respect sama orang, sedangkan kita human rights dan kadang-kadang orangnya beda-beda banget kan sama kita kan sebetulnya. Jadi emang harus apa namanya open heart, open mind, sama respect to other person kan. Ada others kesusahan dan pengalaman yang berbeda gitu. Waduh, Intan. Terus habis itu dirimu ya, emang tapi apa? Ya dan itu ya itu inti yang paling penting itu adalah bahwa itu juga benar banget. Betul banget sih, Akbar. Bahwa jadi volunteer itu tuh juga bukan hanya sekedar main-main loh, benar. Tapi juga tetap ketika lo jadi volunteer, lo tetap juga harus profesional. Tapi yang paling penting itu bahwa gini loh maksud aku, dunia ini kan udah sangat melelahkan ya. Orang-orang juga kalau kita bicara di isu human rights, sehingga yang paling dibutuhkan pada saat itu adalah orang-orang yang tidak henti-hentinya mau berbuat baik sih. Itu penting banget. Niat untuk berbuat baik itu penting ya. Bukan hanya niat ya, tapi dilakukan. Jadi volunteer itu kan tidak harus, ya betul tadi profesional, tapi juga tidak, maksudnya itu bisa disesuaikan dengan kita gitu loh maksud aku. Jadi dan volunteer itu juga tidak harus dengan sesuatu yang sifatnya formal. Kalau kita kan kayak 100% kan kita bisa dibilang sifatnya formal. Teman kelonan. Subhanallah sis. Ya Allah. Maksud aku gini, jangan pernah berhenti. Ya itu benar banget kata jangan pernah berhenti berbuat baik sih. Maksud aku volunteer itu adalah satu cara di mana kamu bisa berbuat baik. Being professional, being respectful, dan pasti pengalamannya juga banyak juga ya. Being kind. Yes, be kind. Mungkin kayaknya sebentar lagi, dalam 1-2 menit. 2 menit lagi, Beb. Karena aku tadi mulainya 8.10, Beb. 8.10, 7.10. 1 jam aja dari... Oh gitu ya? Iya, jadi bukan sebentar lagi. Ya? Nanti tiba-tiba mati 30 detik, gue panik. Jadi... Oke. Cuma mau bilang bahwa teman-teman tetap stay tune, lihat Instagram kita, media sosial kita, 100% Manusia. Dan nggak cuma 100% aja kan, banyak banget kan sebetulnya organisasi. Aku ikutan promosi. Yang paling dekat adalah Europe on Screen. Cek. Itu dekat dalam waktu dekat ini Europe on Screen akan terlaksana walaupun online. 100% kita belum tahu ya. Apa yang akan terjadi, tapi kita sih pengen tetap selenggara karena menurut kita itu hal yang kita lakukan itu penting gitu, itu sih. Tadi kan sempat restart ya. Restart itu nggak nambah waktu ya kalau. Oh iya ya, berapa menit ya tadi nambahnya ya? Emang nggak kelihatan di kamu ya waktu? Ya udah berarti masih ada pertanyaannya 10 menit, 10 kayak nggak 5 menit mungkin. Chat at Europe on Screen tuh udah ditulis ya tuh. Seriously, aku sih selalu mengikuti. Ini kenapa jadi promosi musim sebelum? 5 menit lagi tuh. Aku selalu ikut Europe on Screen karena aku selalu suka festivalnya. Emang harus dipromosiin karena biar orang tahu ya. Dan film-film 100% juga bagus-bagus. Maksudnya kadang-kadang kita nggak perlu jadi volunteer gitu. Jadi datang dan nonton berdiskusi, nonton dan hadir itu sudah bentuk volunteerism ya. Jadi volunteer penonton ya. Iya. Itu ada kata di logo live. Klik di logo live. Oh iya, 5 menit lagi. Makasih Warhan, aku jarang live. Ini pelajaran baru ya. Iya guys. It's 5 minutes. Iya sih emang kayak dan nonton itu juga pertama
nikmat. Lagian kalau ya gue bukan mau discouraging people not to volunteer ya sebetulnya. Kalau kamu nggak sempat untuk bervolunteer misalnya, sebetulnya dengan datang support, datang acara itu sudah at least lebih setengah gitu dari volunteerism itu, maksudnya dari effort itu sendiri kan, karena kita mau acaranya meriah, kita mau semua orang bisa nonton gitu kan, kita mau sharing dan giving awareness gitu-gitu kan. Jadi menurut aku nonton dan berpartisipasi, ikutan kuis misalnya, itu juga sudah act of Ya aku tuh sempat loh kalau ikut festival film jadi pengumpul kuis dan goodie bag. Dan filmnya saya malah kadang-kadang aku jadi volunteer malah nggak bisa nonton guys karena sibuk harus hitung tiket harus ngatur-ngatur ya kan. Jadi sebetulnya kalau nggak bisa dapet, misalnya nggak ada kesempatan, nggak ada waktu, ya datang aja gitu, nikmatin gitu. Nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, then apply. Betul nggak? Aku juga pengen bilang bahwa ini jadi volunteer di human rights itu kamu harus, ya tadi kita bicara soal open mind ya, tapi kamu juga harus siap untuk menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kamu gitu loh maksudnya. Nah itu mungkin yang paling sulit juga ketika kita bicara menjadi volunteer di human rights. Pada akhirnya mungkin yang kadang membuat aku bingung itu kadang dari beberapa pengalaman selama festival film terkait human rights ini, kadang banyak orang itu akhirnya menyadari banyak orang tuh membenci sesuatu mati-matian tanpa mengetahui apa yang sebenarnya behind it gitu maksudnya. Maksudnya itu sendiri bahwa diskusi yang kita lakukan atau misalnya ketika kamu ikut volunteer di 100% manusia dan kamu menghadapi hal tertentu, itu sebenarnya bukan supaya membuat kamu menjadi setuju atau mencuci otak kamu, bukan itu sih gitu maksud aku. Aku bahkan kadang lebih ekstrim lagi ngomongnya itu ketika kamu jadi volunteer di dunia human rights, di isu human rights itu kamu tetap boleh kok setelah kamu mendengar semuanya, kamu nonton filmnya misalnya, atau kamu ikut diskusi ya, kamu mendengar, kamu tetap boleh kok tidak setuju gitu loh maksud aku. Kita di sini bukan untuk mencuci otak, karena justru keberagaman itu, kebersetujuan, ketidakbersetujuan itu sebenarnya membuat dunia ini menarik, ya nggak sih gitu loh maksud aku tuh. Ketika semakin beragam, itu justru yang buat menarik. Yang paling penting itu adalah yaitu respect-nya itu gitu. Menurut itu yang mungkin kadang kurang gitu ya maksud aku. Jadi buat teman-teman yang mau ikut jadi volunteer, jangan, kadang tuh kita suka kayak gitu loh maksudnya, ketika melihat teman-teman kita sama volunteer, kok anak ini gimana ya gitu loh maksudnya, padahal jadi not the important thing. Ya itu perlu, soalnya nggak setuju nggak apa-apa, tapi ya being respectful aja, jangan being nggak apa-apa nggak setuju. Ngeselin gitu. Dan menurut aku juga menurut aku juga ya itu, karena juga aku juga bingung gitu ketika mungkin atau bermaksud apa ya, ketika mungkin kita bahas isu tertentu terus ada yang ngomong kayak lo bisa sih nggak setuju gitu. Kemarin padahal kan lo sudah mengikuti, bisa kayak ke aku gitu misalnya, aku kan sudah kayak berapa belas tahun ya jadi volunteer. Kok kamu bisa nggak setuju padahal kan kamu kan ikutan ini gitu. Menurut aku we have our own reason dan that's okay gitu loh maksud aku tetap respect kok. Aku belajar, aku terus belajar loh, aku sangat berhati-hati kalau misalnya berbicara tentang isu-isu yang mungkin aku tidak, karena isu human rights ini luas banget ya, tidak mungkin bisa dicakup dalam satu pengetahuan gitu loh maksud gua, dan terus berkembang. Ya kita memang harus terbuka gitu loh maksud aku, terbuka, mendengarkan gitu. Itu juga salah. Oke, terima kasih banyak Kak Semi. Sudah berapa menit lagi? 30 detik. Sedih sekali harus menutup acara ini, ngobrol-ngobrol bersama kakakku. Ini ngomong di sini adiktif banget loh. Iya, benar gak kerasa, Bo. Jadi
Ini bakal ada di web, jadi kalau misalnya ketinggalan bisa nonton di IGTV kita, di Instagram, dan juga di website 100%manusia.com. Persen manusianya pakai huruf semua. Dan minggu depan masih ada kita bersama kakak Rizal Iwan, seorang penulis. Itu sebagai human right perspektif dari kakak Rizal Iwan. Dan juga dimoderatori oleh Ari Nugroho dari 100% Manusia. Iya. Jadi stay tune everyone. Terima kasih. Dan juga semoga yang tadi dibilang Ari Nugroho juga tadi Ari kan ngomong semoga memang betul ya nanti dengan banyaknya kita ikut volunteer kita cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Amin. Gue dari dating app aja lah, Beb. Oke. Anyway. Makasih banyak ya Kak Semi ya. Bisa di-follow Kak Semi @semi_simajuntak. Semoga berfaedah ya. Iya, amin. Nanti kalau ada kelewatan dan kita tunggu sampai benar-benar mati kali ya, atau aku langsung keluar aja gitu. Langsung keluar aja abis ini aku yang keluarin. Oke. Terima kasih banyak Kak Semi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa juga teman-teman yang nonton di 100%. Stay tune on our sosmed. Jangan ketinggalan, di-follow, diperhatikan. Nanti bisa jadi bisa tahu apa aja yang terjadi gitu, dan ada beberapa minggu lagi yang akan ada beberapa IG live lagi dalam sebulan ini dan bulan depan. Oke. Terima kasih banyak yang udah datang. Selamat istirahat untuk hari Senin yang WFH, yang tidak punya pekerjaan, nonton film. Oke guys, terima kasih. See you.